Selamat pagi kepada Bapak Roni selaku dosen dari mata kuliah Teori Akuntansi. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengenai topik pendekatan decision usefulness pada pelaporan keuangan. Sebelumnya untuk anggota kelompok kami sendiri ini terdiri dari saya sendiri yaitu Litina Octavia dengan NIM 10402230143, kemudian Bunga Angelina Putri dengan NIM 104022322, dan Afisya Rahma Kurniawan dengan NIM 10402231312. Selanjutnya untuk latar belakang. Latar belakangnya yaitu dalam dunia bisnis yang semakin dinamis, kebutuhan akan informasi keuangan yang relevan dan andal menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Pendekatan decision usefulness dalam pelaporan keuangan muncul untuk menjawab kebutuhan ini dengan fokus pada penyajian informasi yang membantu pengguna membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Pendekatan ini mengutamakan relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman informasi, seiring dengan tuntutan globalisasi dan keberagaman pengguna laporan keuangan. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi tantangan seperti menentukan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak tanpa mengorbankan objektivitas laporan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam pengembangan standar pelaporan keuangan berbasis decision usefulness untuk meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari presentasi kami ini adalah yang pertama, bagaimana konsep pendekatan decision usefulness dalam pelaporan keuangan dan apa saja prinsip-prinsip utamanya. Yang kedua, bagaimana teori keputusan, khususnya teori keputusan single person, digunakan dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi dan kualitas informasi keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi oleh investor rasional yang risk averse. Dan yang keempat, bagaimana prinsip diversifikasi portofolio diterapkan untuk mencapai keputusan investasi yang optimal. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pendekatan decision usefulness. Pendekatan decision usefulness di teori akuntansi berpandangan bahwa jika kita tidak dapat menyusun laporan keuangan yang benar secara teori, sekurang-kurangnya kita dapat mencoba membuat laporan berbasis cost historis yang lebih bermanfaat. Hal ini memerlukan perhatian yang lebih mendalam pada pemakai laporan keuangan dan juga kebutuhan keputusan mereka. Karena dalam kondisi tidak ideal, tidaklah mungkin mengetahui nilai perusahaan secara langsung dari laporan keuangan. Dalam mengadopsi pendekatan decision usefulness, dua pertanyaan utama berikut harus dijawab, yaitu yang pertama, siapakah pemakai laporan keuangan? Pemakai laporan keuangan bila dikategorikan secara garis besar terdiri dari investor, kreditor, manajer, lembaga penyusun standar akuntansi, dan pemerintah. Kelompok-kelompok ini disebut konstituensi akuntansi. Yang kedua yaitu apa masalah keputusan yang dihadapi para pemakai laporan keuangan. Dengan pemahaman atas masalah keputusan, akuntan akan bisa lebih siap untuk memenuhi kebutuhan informasi para konstituensi. Selanjutnya, laporan keuangan dapat disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Dengan kalimat lain, pembuatan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, pemakai laporan tersebut akan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Dengan cara ini, laporan keuangan bisa lebih berguna. Selanjutnya yaitu teori keputusan single person. Teori ini merupakan dasar untuk memahami cara individu membuat keputusan rasional di bawah kondisi ketidakpastian. Teori ini mengharuskan seseorang untuk memahami konsep informasi yang memungkinkan pembuat keputusan memiliki dukungan atas keyakinan subjektif mereka tentang dampak keputusan tersebut di masa yang mendatang. Teori keputusan single person berpandangan bahwa seseorang harus membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini menganggap bahwa probabilitas kondisi yang akan datang, baik atau buruk, tidak lagi objektif seperti dalam kondisi ideal. Sehingga teori ini menetapkan suatu prosedur formal yang memampukan seseorang bisa membuat keputusan terbaik, yaitu dengan memilih salah satu dari serangkaian alternatif yang tersedia. Prosedur tersebut memperbolehkan adanya tambahan informasi untuk merevisi penilaian subjektif, membuat keputusan tentang probabilitas yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat, yaitu probabilitas state of nature. Teori keputusan merupakan teori yang relevan untuk akuntansi karena laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang berguna untuk banyak keputusan. Sekian presentasi dari saya, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, kemudian selanjutnya yaitu sistem informasi. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang bermanfaat. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memuat informasi yang bisa membantu investor memprediksi hasil investasi di masa depan. Meski dalam kondisi tidak ideal, laporan keuangan tidak dapat langsung menunjukkan kinerja masa depan perusahaan. Laporan tersebut tetap berguna dengan memberikan indikasi apakah good news atau bad news saat ini akan berlanjut di masa mendatang. Misalnya, informasi laba yang tinggi dan tingkat solvensi yang kuat bisa membuat investor seperti Tuan Budi memprediksi peluang keberhasilan investasi dengan probabilitas tinggi yakni 0,77. Hubungan antara informasi saat ini dan kinerja masa depan perusahaan dinyatakan melalui sistem informasi berbasis probabilitas. Misalnya, jika perusahaan dalam kondisi tinggi, probabilitas laporan keuangan menunjukkan good news adalah 0,8. Sementara dalam kondisi rendah, probabilitas menunjukkan bad news adalah 0,9. Sistem informasi ini mengatur probabilitas bukti laporan keuangan berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Namun, laporan keuangan tidak selalu sempurna. Adanya probabilitas error seperti 20% untuk good news yang salah menunjukkan bahwa terdapat trade-off antara relevansi dan reliabilitas laporan. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan dapat terganggu oleh noise, yakni error dalam sistem informasi yang menurunkan kualitas laba. Walaupun demikian, laporan keuangan tetap bermanfaat selama bisa mengubah keyakinan awal investor dalam membuat keputusan. Perlu diingat, sistem informasi bersifat decision specific, artinya satu sistem informasi hanya berlaku untuk keputusan tertentu dan tidak bisa dipakai untuk keputusan lain tanpa penyesuaian. Keinformasian laporan keuangan atau tingkat banyaknya informasi bermanfaat yang terkandung di dalamnya sangat bergantung pada standar akuntansi yang digunakan. Misalnya, beralih dari metode biaya historis ke nilai pakai dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan karena nilai pakai lebih akurat memprediksi kinerja masa depan. Namun, perubahan ini juga berisiko menurunkan reliabilitas akibat meningkatnya unsur estimasi dan potensi bias manajerial. Oleh sebab itu, keputusan perubahan standar harus mempertimbangkan apakah peningkatan relevansi lebih besar daripada penurunan reliabilitas. Faktor lain yang mempengaruhi keinformasian adalah tingkat konservatisme akuntansi, yaitu kecenderungan untuk lebih cepat mengakui kerugian dibandingkan laba yang belum terrealisasi. Konservatisme ini bisa mengubah keseimbangan probabilitas sistem informasi, misalnya dengan meningkatkan probabilitas munculnya bad news. Pada akhirnya, memahami konsep sistem informasi sebagai tabel probabilitas kondisional membantu kita menilai kemanfaatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan dan menjadi dasar untuk memahami serta mengkaji perubahan-perubahan dalam standar akuntansi. Kemudian selanjutnya yaitu definisi informasi. Dalam teori keputusan dan konsep informativeness, informasi didefinisikan sebagai bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Definisi ini bersifat ex ante, artinya sebelum keputusan dibuat, bukti tersebut sudah harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Informasi bersifat decision specific, artinya informasi yang berguna untuk satu jenis keputusan belum tentu relevan untuk keputusan lainnya. Misalnya, informasi yang digunakan untuk keputusan investasi berbeda dengan informasi untuk menilai kinerja manajer. Bahkan, dua orang yang memiliki bukti yang sama bisa saja mengambil keputusan berbeda tergantung pada probabilitas dan utilitas awal mereka. Selain itu, definisi informasi juga mempertimbangkan faktor biaya. Bukti yang terlalu mahal untuk diakses tidak dapat dianggap sebagai informasi karena tidak bisa digunakan secara praktis. Dalam konteks ini, laporan keuangan menjadi sumber informasi yang cost efektif karena mudah diakses dan dipahami oleh investor. Informasi dalam laporan keuangan tidak berdiri sendiri. Informasi tambahan atau revisi yang diterima investor adalah proses berkelanjutan untuk memperkaya relevansi dan reliabilitas informasi yang sudah ada. Dengan demikian, teori keputusan menjadi penting karena menjelaskan mengapa informasi adalah sebuah komoditas yang sangat powerful. Informasi dapat mempengaruhi tindakan para investor secara nyata. Oleh sebab itu, akuntan yang bertugas menyiapkan laporan keuangan harus memahami betul peran besar informasi dalam membantu investor membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.